dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita dan Kak Kesya. Yeay. Adik-adik semua sudah siap belum? Sudah dong Kak. Coba Kak Kesya cek. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Ya, gitu dong, mantap semuanya. Nah adik-adik, tema kita kali ini adalah food delivery. Food delivery apa ya? Iya, apa itu Kak? Kayaknya yummy. Jadi lapar. Iya, jadi lapar nih Kak. Adik-adik ikuti terus ya ibadah sekolah minggu sampai selesai. Kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, siapkan hatimu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mulai dalam doa ya. Kesya akan berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami mau bersukacita bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kau juga berkati Tante Emma yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kalau burung pipit saja tidak memanah, tapi Tuhan beri makan, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara. Nyanyi sama-sama ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita harus mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan adik-adik. Nyanyi lebih semangat ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Yeay, Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita nggak boleh khawatir ya, karena Tuhan bersama kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh khawatir. Oke, nyanyi lagu ini sama-sama lagi ya. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai.
Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yeay. Tuhan Yesus sangat baik. Nah, sekarang kita mau saksikan video pengumuman pemenang lomba HUT kemerdekaan yang kemarin kita adakan. Penasaran kan siapa aja nih yang menang? Kita saksikan sama-sama ya. dikirimkan ke alamat masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus dengar firman Tuhan dengan baik ya. Dan adik-adik juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Yuk, sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, Tante senang melihat adik-adik semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat, semua baik-baik, oke? Nah, hari ini judul cerita yang akan Tante ceritakan cukup membuat adik-adik penasaran loh.
Mengapa bisa demikian? Mau tahu judul cerita ini? Mau. Judul ceritanya Food Delivery. Mak, judulnya tentang makanan ya. Food itu makanan kan. Terus delivery itu apa, Mak? Delivery itu pengiriman. Pengirim makanan. Siapa yang dikirim makanan? Dan siapa yang mengirimkan makanan? Jadi lapar deh. Betul, Andrew. Food delivery artinya pengiriman makanan. Nah, adik-adik, siapa yang suka pesan makanan online? Saya. Sekarang kan karena kita lebih banyak berada di rumah, maka kita suka pesan makanan secara online kan? Tinggal lihat di HP, kita order, terus datang deh makanannya. Praktis sekali ya. Nah, cerita yang akan Tante sampaikan ini tentang pengiriman makanan. Hanya saja yang mengirimkan makanannya bukan abang Gojek, bukan manusia, melainkan burung. Wah, keren banget. Burung bisa mengirimkan makanan ya, Mak. Ya nih, bagaimana ceritanya, Mak? Jadi penasaran deh. Penasaran kan? Nah, baik. Tante akan ceritakan. Namun sebelumnya, Tante kan sudah cerita minggu lalu. Cerita tentang Raja Salomo. Nah, Tante mau tanya, berapa lama Raja Salomo memerintah di Israel? 40 tahun. Iya, benar sekali. 40 tahun Raja Salomo memerintah. Dan setelah itu Raja Salomo meninggal. Kemudian anaknya menggantikannya. Kemudian ada pergantian lagi dari raja satu ke raja yang lainnya. Ada raja yang baik, yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati bangsa Israel. Tapi ada juga raja yang tidak mengasihi Tuhan, yang membawa bangsa Israel untuk menyembah kepada patung-patung yang mati, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan lain-lain. Dan hal ini membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel. Nah, salah seorang raja yang tidak mengasihi Tuhan bernama Raja Ahab. Dia adalah raja yang kejam, raja yang serakah, dan raja yang tidak takut akan Tuhan. Waduh, lalu apa yang dilakukan Raja Ahab, Mak? Pasti Raja Ahab melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan. Ya, benar sekali. Raja Ahab menikah dengan seorang istri yang bernama Isabel. Isabel ini meminta Ahab untuk mendirikan rumah untuk patung-patung Baal di beberapa tempat agar bangsa Israel menyembah kepada patung-patung Baal tersebut. Isabel juga menyuruh agar mereka yang menyembah Tuhan yang hidup dibunuh. Ternyata Isabel ini jahat juga ya, Mak. Ya. Karena Isabel tidak percaya kepada Tuhan. Benar sekali. Isabel mempengaruhi Raja Ahab, sehingga Raja Ahab melakukan hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang dan marah kepada bangsa Israel. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, Mak? Tuhan selalu punya cara untuk membuat bangsa Israel sadar. Cara yang bagaimana yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Israel, Mak? Nah, caranya luar biasa unik. Tuhan memilih seorang yang khusus yang bernama Elia. Elia dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah tidak setuju dengan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Siapa sih Elia itu? Nah, firman Tuhan tidak menjelaskan tentang asal-usul Elia. Hanya firman Tuhan berkata Elia tinggal di desa yang jauh dari keramaian ibu kota, di daerah Tisbe Gilead. Elia tidak berasal dari keluarga yang kaya. Keluarga yang amat sederhana Elia berasal. Pakaian yang ia pakai juga sangat sederhana sekali. Ia tidak pernah menikmati kenyamanan seperti yang kita rasakan, bisa tinggal di rumah yang bagus, ada AC untuk membuat ruangan menjadi sejuk. Tapi yang penting adalah Elia percaya kepada Tuhan.
Dan Elia dengan sepenuh hati mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, satu hari Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, kamu harus pergi menghadap Raja Ahab." Elia tidak takut menghadap Raja Ahab, Mak. Benar, kan Raja Ahab itu orangnya jahat. Jangan-jangan Elia nanti dibunuh sama Raja Ahab atau Isabel. Pak, benar juga ya. Tapi karena Elia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka Elia mau taat kepada perintah Tuhan. Elia yakin Tuhan pasti akan memeliharanya. Jadi, pergilah Elia ke istana Raja Ahab untuk bertemu dengan Raja Ahab. Semua mata dari pegawai Raja Ahab tertuju kepada Elia. Mereka merasa aneh melihat seorang dengan pakaian yang sederhana dan aneh tiba-tiba muncul dan langsung mau bertemu dengan Raja Ahab. Mereka bertanya satu dengan yang lain, ngapain sih orang yang aneh ini datang menghadap raja? Kira-kira apa yang akan dikatakan Elia kepada Raja Ahab, Mak? Berani juga Elia ya. Ya, kelihatannya begitu. Elia berani karena Elia mau taatkan kepada Tuhan. Jadi dengan berani Elia berdiri di depan Raja Ahab. Dan Elia berkata dengan suara yang keras sehingga semua orang di situ bisa mendengar suaranya. Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan." Setelah itu, Elia pergi meninggalkan Raja Ahab. Raja dan semua orang yang ada di istana terkejut mendengar ucapan Elia. Tidak akan ada hujan. Berarti tanah dan rumput-rumput akan kering. Benar sekali. Kira-kira berapa lama hujan tidak turun, Mak? Hujan tidak turun kira-kira 3 tahun dan 6 bulan. Lama sekali ya. Bagaimana dengan manusia, tanaman, dan binatang? Nah, itu dia. Pada awal musim kemarau itu masih ada sumur-sumur yang berisi air. Tapi lama-kelamaan sumur-sumur menjadi kering dan rumput-rumput serta tanaman sayur menjadi kering dan mati karena tidak ada air. Demikian juga banyak binatang yang mati kehausan karena tidak ada air untuk mereka minum. Anak-anak kecil juga kehausan dan mereka merengek-rengek kepada ibunya. Nah, Isabel juga istri Raja Ahab. Dia meminta kepada dewa-dewa Baalnya agar dewa Baalnya menurunkan hujan bagi mereka. Tapi dewa-dewa Baal itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dewa-dewa Baal itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong. Dewa-dewa Baal itu adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan Elia, Mak? Tuhan pasti menolong Elia, tapi bagaimana caranya? Ini dia. Adik-adik mau tahu bagaimana caranya Tuhan memelihara Elia? Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Mengapa Elia harus bersembunyi, Mak? Karena Raja Ahab mau membunuh Elia. Karena Elia lah yang berkata tidak akan ada hujan sampai ia mengatakan hujan turun, barulah hujan turun. Dari mana Elia mendapat makanan dan minuman? Nah, ini dia sesuatu yang ajaib terjadi. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, adik-adik bisa baca cerita yang Tante ceritakan hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal 16 dan pasal 17 ayat 1 sampai 6. Oke? Baca ayat-ayat ini, maka adik-adik semua bisa tahu ceritanya dengan asik sekali. Nah, kembali ke pertanyaan Andrew tadi. Dari mana Elia mendapat makanan dan minuman? Pasti adik-adik semua mau tahu ya bagaimana caranya di musim kekeringan Allah
mengirim makanan kepada Elia. Kalian mau tahu? Iya, kita mau tahu. Nah, nyata setiap pagi dan sore Tuhan mengirim burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Wow, Elia makan hamburger dong. Ini luar biasa sekali. Dari mana burung-burung gagak itu bisa mendapatkan hamburger? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, Andrew. Mungkin saja burung-burung gagak itu mengambil hamburger dari dapur istananya Raja Ahab dan Isabel. Lalu minuman apa yang diminum Elia, Mak? Pasti bukan Pepsi atau Coca-Cola ya, Mak? Ya, memang pada waktu itu belum ada Pepsi atau Coca-Cola. Elia minum air putih dari Sungai Kerit. Air putih itu lebih bagus loh dari Pepsi atau Coca-Cola. Elia bersyukur karena Tuhan memeliharanya. Jadi setiap hari burung gagak itu antri untuk mengirimkan makanan. Mereka jadi Gojek, food delivery, secara bergantian mengirim makanan, roti dan daging kepada Elia. Dan Elia minum air putih dari Sungai Kerit sampai sungai itu kering dan Tuhan menyuruh Elia pergi dari tempat itu. Tuhan memelihara Elia dengan caranya yang ajaib. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini. Tuhan sanggup dan berkuasa menolong dan memelihara Elia dalam situasi apapun. Walaupun dalam situasi kekeringan musim kemarau yang panjang dengan cara yang ajaib. Burung-burung gagak pun disuruh oleh Tuhan untuk membawa roti dan daging untuk Elia. Memangnya Tuhan sanggup ya untuk menolong kita semua? Nah, kalau Tuhan sanggup menolong Elia, maka adik-adik semua harus percaya dan taat bahwa Tuhan juga akan menolong dan memelihara kita semua. Di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Adik-adik harus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk memelihara hidup kita. Sesuai dengan ayat hafalan yang akan kita hafal hari ini. Nah, ayat hafalan kita terdapat di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Brandon bisa hafal? Bisa, Mak. Oke. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 100 untuk Brandon. Bagaimana dengan Andrew? Bisa. Oke. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 100 untuk Andrew. Very good, ya. Nah, ayat ini berkata Allahku. Ini berarti Allahnya siapa ya? Kita. Oke. Allahnya kita, Allahnya adik-adik, Allah tante yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa saja keperluan adik-adik, Tuhan akan berikan kepada adik-adik. Karena Tuhan yang kita percaya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia kaya. Ia yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang memiliki alam semesta ini. Dan kemuliaannya kekal sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri cerita hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus,
Kami berterima kasih untuk cerita yang indah hari ini. Bagaimana Tuhan memelihara Elia dalam situasi kekeringan, kemarau yang panjang. Namun Tuhan bisa menyediakan makanan yang diperlukan oleh Elia sehingga Elia tidak akan kelaparan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan yang kami sembah akan juga mencukupi segala keperluan kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan adik-adik, pasti Tuhan juga akan mencukupkan dan memberikannya sesuai dengan kelimpahan anugerah-Mu, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman kami akan terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah-Mu selalu ada di atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana kebenaran firman Tuhannya? Luar biasa kan? Hari ini kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Kita harus mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Luar biasa kan Tuhan Yesus adik-adik? Nah, kita juga akan melakukan aktivitas seperti yang ada dalam video berikut ini. Adik-adik kerjakan ya, dan lakukan di rumah. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. See you next week ya.